Tuhan tahu nggak nanti mereka bertiga akan datang atau ada berapa orang itu akan datang dan akan kebingungan ketika berada di depan kubur itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi Tuhan lakukan bagian Tuhan dulu. Tuhan lakukan. Itu yang terjadi dengan perempuan-perempuan ini. Ketika mereka sampai, sudah terbuka. Dan mereka masuk. Di dalam situ ada seorang pakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dan mereka sangat terkejut bagaimana orang ini masuk. Siapa dia? Mungkin penjaga kubur? Mereka nggak pikir kalau itu Tuhan Yesus. Hebat ya. Karena bukan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus saya mati. Yang ini pasti bukan. Pasti penjaga kubur atau siapakah dia. Karena Tuhan tetap Tuhan, malaikat bukan Tuhan. Apalagi orang lain. Ketika sudah terbuka, lalu di ayat 6 itu dibilang, orang muda itu bilang, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat. Nggak ada. Tidak ada dia. Waktu Tuhan Yesus lahir, yang memberitakan Tuhan Yesus lahir siapa? Malaikat. Waktu Tuhan Yesus mati dan mengatakan kepada manusia Yesus bangkit siapa? Malaikat. Tapi memberitakan Injil Yesus sudah mati dan bangkit, bukan malaikat. Harus manusia yang pernah mengalami penebusan dari Tuhan Yesus. Bukan malaikat. Mereka masuk dan tidak ada dia. Jangan takut. Lalu sekarang ayat 7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Tolong ingat. Kamu ingat nggak dia pernah bilang? Kalau dia mati, bangkit, dia akan mendahului kamu ke Galilea. Kamu lupa ya? Kamu lupa ya? Kamu lupa ya dia pernah bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan dia akan mendahului kamu ke Galilea. Kamu lupa ya? Saudara, banyak kali kita lupa firman Tuhan? Banyak? Yang kita ingat apa? Kalau firman Tuhan kita ingat apa? Berkat-Mu selalu baru setiap hari. Benar? Ya. Nanti kalau saya bilang nih ayat ini saya pernah khotbahkan. Pas saudara nggak mau ayat ini. Yang saudara ingat gini kan? Yang kita ingat lagi nih. Tuhan Yesus mati dan bangkit dan akan datang lagi menyebut kita tinggal di surga kan? Tapi kan bagian lain Tuhan bilang begini. Kalau anak manusia dianiaya, apalagi kamu. Jadi apa yang akan terjadi dengan orang percaya? Kalau anak manusia, kalau saya dianiaya, apalagi kamu. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang percaya? Berkat baru setiap hari. Nggak mau kan kita pikirin kan, kamu akan dianiaya kan? Tapi mau terjadi nggak itu? Hah? Nggak ya. Kok jadi diam? Ini enak ya kalau baru perjamuannya tenang. Pikiran masih tentang darah Tuhan Yesus yang tercurah mengampuni segala dosa saya. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu pergi, Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, haleluya, senang di sini. Mereka nari-nari di situ enggak? Kamu pergi bilang ke temannya, ke teman kamu, ke Petrus, dia sudah bangkit. Sesudah itu perintah yang berikut, dan kamu pergi ke seluruh dunia, sampaikanlah bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Dan kamu akan alami apa kalau gitu, seperti itu? Kamu akan dianiaya, benar nggak? Ya? Akan dianiaya. Oh, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita anak-anak raja. Anak raja nggak pernah dianiaya loh. Siapa berani dianiaya anak raja? Iya kan? Tuhan Yesus anak siapa? Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus itu siapa? Raja di atas segala. Dianiaya? Ya itu kan Tuhan Yesus, saya kan bukan. Apalagi kamu. Ya, langsung jadi mikir kan jadi orang Kristen. Coba kalau datang gereja tiap hari di sini khotbahnya. Saudara, Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan saudara. Tuhan akan limpahkan berkat bagimu. Hari ini gajimu berapa, minggu depan bertambah. Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena berkat Tuhan itu selalu bertambah terus dan terus. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Semua teriak. Amin. Itu kan. Nggak ada plan begitu kalau seperti itu. Kalau pendetanya sudah teriak begitu, Tuhan diberkati kita terus menerus. Amin. Amin. Pokoknya teriak. Semua begitu. Tapi kalau dia bilang, nanti kalau kamu percaya, kamu harus memberitakan Injil sampai dia datang. Dan kamu akan dianiaya. Amin.
Kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Karena kamu harus memberitakan Injil. Amin. Ya Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, terjadilah. Itu kan iman orang kan. Iman orang kan begitu ya. Ya Tuhan, saya ini anak Tuhan. Itu kalau lagi meminta. Jadilah kepada hamba-Mu apa yang Engkau pikirkan. Karena kami tahu Tuhan. Hamba tahu Engkau ya Tuhan. Engkau memang baik. Tidak ada rencana-Mu yang sulit Tuhan. Rencana-Mu selalu indah Tuhan. Dibuat-buat seperti menangis pokoknya. Supaya Tuhan kasihan. Kalau Tuhan punya rencana indah, gak usah nangis di hadapan Tuhan. Oh Tuhan punya rencananya kok nangis merenge-renge. Iya kan? Nggak usah. Ya Tuhan tolonglah, rencana-Mu selalu indah. Kan begitu kan? Bukan rancangan kesulitan, tapi rancangan damai sejahtera Tuhan. Saya percaya itu. Saudara ingatkan ayat itu kan? Hah? Saudara tahu nggak ayat itu bilang rancangan damai sejahtera itu orang Israel lagi apa? Hah? Lagi damai sejahtera. Lagi susah hidupnya. Coba baca di Alkitab itu, ayat itu konteksnya. Lagi menderita, baru Tuhan bilang saya punya rancangan damai sejahtera bagimu. Tapi kamu menderita dulu. Baru terima damai sejahtera. Kok kita enggak langsung damai sejahtera aja? Ya kan? Sama dengan saya bilang waktu hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Jumat. Saudara ke surga kan? Mau kan? Saya bilang ke anak-anak waktu hari, siapa yang mau ke surga? Mau. Mau berangkat sekarang, ada yang mau pergi? Langsung diam. Om, belum libur. Ada yang satu bilang, belum libur. Jadi kita ini akan ke surga. Mau di surga itu semua yang nggak ada di dunia ada di surga. Di surga nggak ada apa sukacita sementara, nggak ada air mata, nggak ada dosa, nggak ada iblis, nggak ada di surga. Mau pergi? Mau. Sekarang siap-siap kita berangkat. Pak, satu anak bilang gitu, Pak, Mama bilang kita mau retreat dulu. Mau retreat loh kita, Pak. Boleh nggak? Jangan dulu. Saya bilang di surga lebih enak dari retreat loh. Mau? Biar nggak terlalu enak di retreat aja dulu. Ya, rancangan-Mu damai sejahtera. Tuhan di sini dibilang. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu di bagian di bawah mereka memberitakan dari timur sampai barat berita kudus tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dengan berani mereka menyampaikan itu. Kenapa? Sebelum kamu sampai di Galilea, dia sudah ada di sana duluan. Saudara mengerti itu kan? Ya. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, begitu dia mau bilang kepada perempuan-perempuan itu. Bilang pada Petrus dan teman-teman, kepada mereka yang ngumpet di sana itu bilang. Ketok pintu bilang, tuh. Terus, Pet, saya sudah lihat Tuhan. Petrus bangun dia bilang, masa sih? Petrus nggak percaya waktu itu, saudara baca di Yohanes. Tapi saudara bilang, benar kami sudah lihat, dan dia lari-lari. Tapi karena dia udah tua, kalah sama Yohanes. Yohanes duluan. Yohanes sampai di situ. Tuh, sudah nggak ada dia. Memang nggak ada. Oke, jadi apa gitu? Ke Galilea, dia langsung ke Galilea. Sampai di sana Tuhan yang sampai di sana duluan. Artinya, kalau dia bilang kamu akan menderita, dia sudah menderita duluan ya. Kalau kamu akan tiba di ujung penderitaan itu, saya sudah di sana duluan memberikan damai sejahtera kepadamu. Ada yang mau jadi penakut sekarang? Nggak ada kan? Dia akan ada duluan. Tadi kita berdoa bagi anak-anak kita yang akan kuliah. Ada Darren, Sheila, Nathan. Ya, kita berdoa tadi bagi mereka Pak Jimmy ya. Anak-anak kita yang akan melanjutkan ke yang lebih tinggi. Saya mau bilang ke Darren, Sheila, dan Nathan. Sebelum kalian tiba di sana, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Mau tahu kenapa? Tanya Dea. Dia bilang pada saya, Om, benar yang Om bilang. Tuhan itu gembala. Sampai saya di sini, saya bertemu dengan anak-anak Tuhan. Saya bilang, Dea bukan Om Sony yang bilang. Tapi percaya seperti itu. Sebelum kamu tiba di Galilea, aku sudah ada di sana. Benar? Ya. Ada yang mau cari kerjaan? Sebelum engkau kerja, Tuhan sudah kasih kerjaan bagimu. Apa itu? Itu kerjaan itu enggak dapat pensiun, tapi enggak pakai urusan. Enggak tanya ijazah. Enggak tanya. Ijazah apa? S1. Kamu S2, S3. Oh Samsung aja udah S27 berapa sekarang kan?
Nggak bangga tuh Samsung, biasa-biasa aja. Ya kan? S berapa kamu? S segini. Nggak perlu S. Kamu mau kerja sini, masuk. Mau nggak kerja sini? Saya kasih modal kamu 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Kamu kerjakan itu punya saya ya. Kerjakan. Lalu yang 1 talenta bilang, pulang dia bilang, Tuhan, saya tahu kamu penjahat. Tuhan bilang, kalau begitu ambil dan lempar di mana Ibu Ratna? Banyak kertak gigi. Buang di situ tuh, hamba yang saya percayakan lakukan sesuatu tapi tidak mau, lempar di situ. Syukur saudara nggak akan dilempar di situ karena nggak dikasih talenta. Ada yang dikasih talenta di sini? Talenta saya main musik tadi. Bayangin, tadi sampai di situ. Emang saudara kira saya nggak dikritik, baru kalau ngomong ini, Om Sony salah yang terakhir itu. Kenapa Om Sony begitu? Latihannya nggak begitu, mereka nyanyi lagi. Padahal waktu itu nggak bilang mau nyanyi lagi, mau masuk lagi. Ya saya tutup. Saya pencet N di situ. Mereka masih nyanyi, saya sudah bingung mau pencet mana ini. Ya bisa. Jadi kita latihan lagi, ntar. Mereka pulang, ibu-ibu keluar, saudara-saudara ini pulang, kita nyanyi di sini. Pasti benar itu. Saya kalau nggak ada orang, mantap saya. Kalau ada orang, nggak bisa saya. Saudara punya talenta apa yang Tuhan kasih coba? Nggak ada kan? Nggak ada Pak Sony. Ya saya ya walaupun begini-begini terserah Tuhan deh. Memang kalau Tuhan kasih sesuatu sih saya mau melayani. Tapi kayaknya Tuhan nggak kasih apa-apa nih. Ya sudah tenang aja saudara. Kalau Tuhan nggak ngasih apa-apa, saudara mau melayani apa? Kan nggak bisa kan? Saya sebenarnya Pak Sony rindu sekali, benar Pak Sony. Kangen banget saya, apalagi kalau acara-acara keluarga. Saya udah bawa tas dari rumah, tas plastik. Saya pikir, udah mudah-mudahan aja ada acara lagi, ya kan? Baru pisang goreng, baru digoreng, sudah habis pas saya lihat, udah habis pisang goreng. Oh nggak apa-apa ini memang. Tapi punya talenta melayani Tuhan enggak? Talenta saya memang bawa pisang goreng Pak Jimmy. Masih ada pisang goreng ini? Ya yang bawa pisang goreng nggak usah tersinggung, biasa aja lah, ya kan?